Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar bersama saya, Ibu Desi Ekawati, SPD. Oke, sebelum kalian belajar tentang operasi bentuk akar, terlebih dahulu kalian harus menguasai materi prasyarat, yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Misalkan di sini akar 4, hasilnya adalah 2 kan? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian akar 9, hasilnya adalah 3, karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Lalu bagaimana dengan akar 12? 12 bukan merupakan bilangan kuadrat. Jadi, cara menyederhanakannya adalah kita harus memecah 12 menjadi perkalian 2 bilangan, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Kalau 12 itu kan bisa kita rubah menjadi perkalian 1 kali 12, 6 kali 2, dan 3 kali 4. Tapi yang kita pakai adalah yang perkalian 4 dikali 3, karena 4 adalah bilangan kuadrat. Selanjutnya kita tulis menjadi perkalian 4 kali 3, lalu kita pisahkan akarnya. Nah, yang akar 4 kita sederhanakan menjadi 2, sedangkan yang akar 3 itu tetap, sehingga hasilnya menjadi 2 akar 3. Selanjutnya akar 50. 50 juga bukan merupakan bilangan kuadrat, jadi kita pecah dulu 50 menjadi perkalian 2 bilangan, yaitu 25 dikali 2. Selanjutnya kita pisahkan akarnya, yang akar 25 menjadi 5, dan yang akar 2 tetap, sehingga hasilnya menjadi 5 akar 2. Dan terakhir, misalkan 2 akar 18, maka kita pecah 18 menjadi perkalian 9 kali 2. Nah, kita pisahkan akarnya sama seperti tadi. Yang akar 9 itu disederhanakan menjadi 3, sehingga 2 dikali 3 hasilnya 6. Yang akar 2-nya tetap, sehingga hasilnya menjadi 6 akar 2. Nah, apa sih yang akan kamu pelajari dalam operasi bentuk akar ini? Ada 3 materi utama. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua adalah perkalian bentuk akar. Dan yang ketiga adalah pembagian bentuk akar. Oke, sekarang kita bahas tentang operasi bentuk akar yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan 3 ditambah 4, yaitu 7 akar 2. Jadi yang kita jumlahkan hanya koefisien atau angka di depan akar. Lalu contoh yang kedua, 7 akar 3 dikurang akar 3. Jika tidak ada koefisien atau angka di depan akar, maka sebetulnya ada, yaitu 1. Sehingga hasilnya menjadi 7 dikurang 1, yaitu 6 akar 3. Contoh yang ketiga, misalkan 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurang 4 akar 2 sama dengan 3 ditambah 2 dikurang 4, yaitu 1 akar 2, atau bisa kita tulis menjadi akar 2 saja. Yang keempat, 3 akar 2 ditambah 5 akar 3. Nah, ini tidak bisa dijumlah karena jenis akarnya berbeda. Dan yang terakhir, 3 akar 2 dikurang 5 akar 3 juga sama, tidak bisa dikurang karena jenis akarnya berbeda. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu dapat dilakukan jika jenis akarnya sama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang operasi perkalian. Di sini ada beberapa contoh kasus yang berbeda. Yang pertama, 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Nah, yang kita kalikan adalah 3 dengan 4 dan akar 2 dengan akar 5.
3 dikali 4 adalah 12 dan akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Jadi hasilnya adalah 12 akar 10. Jadi di sini untuk operasi perkalian itu meskipun akarnya berbeda tetap bisa kita kali ya, tapi dengan ketentuan akar dikali akar sedangkan bilangan dikali bilangan. Contoh yang kedua, 3 akar 2 dikali 4. Nah, yang bisa kita kalikan adalah 3 dengan 4, yaitu 12. Sedangkan akar 2 tidak ada pasangannya, sehingga tidak kita kalikan dengan apapun. Jadi hasilnya tetap 12 akar 2. Contoh yang ketiga, 3 akar 2 dikali dengan akar 5. Nah, yang bisa kita kalikan adalah akar 2 dengan akar 5, yaitu akar 10. Sedangkan 3 sama seperti yang di atas tadi ya, tidak ada pasangannya, jadi hasilnya tetap 3 akar 10. Contoh yang keempat, akar 2 dikali akar 5 hasilnya langsung akar 10. Kemudian contoh yang kelima, 2 akar 6 dikali 4 akar 3. Nah, yang kita kalikan di sini adalah 2 dikali 4 yaitu 8 dan akar 6 dikali akar 3 yaitu 18. 8 akar 18, untuk akar 18-nya bisa kita sederhanakan menjadi perkalian 9 kali 2. Lalu akar 9-nya kita sederhanakan menjadi 3, sehingga 8 dikali 3 hasilnya 24 akar 2. Kemudian jika akar 2 dikali dengan akar 2 itu hasilnya adalah akar 4, dan akar 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2. Nah, di sini kita punya kesimpulan bahwa jika ada suatu bilangan dikalikan dengan bilangan yang sama, misalkan akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya kembali ke bilangan semula yaitu A. Contoh di sini misalkan 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Maka yang kita kalikan adalah 3 dikali 3 yaitu 9, dan akar 2 dikali akar 2 langsung hasilnya 2. Jadi 9 dikali 2 sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita bahas operasi bentuk akar yang pembagian. Misalkan di sini 12 akar 6 dibagi 2 akar 3. Maka yang kita bagi adalah 12 dibagi 2 dan akar 6 dibagi akar 3. 12 dibagi 2 hasilnya 6, akar 6 dibagi akar 3 hasilnya akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi untuk cara membagi bentuk akar konsepnya sama seperti perkalian ya. Jadi akar dibagi akar dan bilangan dibagi bilangan. Kemudian contoh yang kedua, 12 akar 6 dibagi 2. Jadi yang bisa kita bagi hanya 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 akar 6. Contoh yang ketiga, 12 akar 6 dibagi akar 3. Nah, di sini yang bisa kita bagi adalah akar 6 dibagi akar 3. Hasilnya kan akar 2. Jadi hasilnya 12 akar 2. Kemudian misalkan 12 akar 2 dibagi 2 akar 2. Untuk akar 2 dibagi akar 2 itu habis dibagi ya. Jadi hasilnya tinggal 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, yang terakhir misalkan 2 akar 2 dibagi 2 akar 3. 2 dibagi dengan 2 itu habis dibagi, maka sisanya tinggal akar 2 dibagi akar 3. Nah, untuk akar 2 dibagi akar 3 ini karena tidak bisa kita bagi, maka solusinya adalah dengan cara merasionalkan penyebutnya. Nah, materi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk lebih memahami tentang operasi bentuk akar, Ibu akan berikan 2 contoh soal. Yang pertama,
bentuk sederhana dari akar 48 dikurang 4 akar 75 ditambah 2 akar 243 adalah: pertama, karena jenis akarnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung mengurangkan dan menjumlahkan. Jadi masing-masing harus kita sederhanakan dulu. Mulai dari akar 48 kita pecah menjadi perkalian 16 dikali 3. Kemudian akar 75 kita pecah menjadi perkalian 25 dikali 3. Dan 243 kita pecah menjadi perkalian 81 kali 3. Selanjutnya akar 16 itu kita sederhanakan menjadi 4. Kemudian akar 25 kita sederhanakan menjadi 5. Dan akar 81 kita sederhanakan menjadi 9. Jadi untuk yang pertama 4 dikali akar 3 hasilnya 4 akar 3. Yang kedua 4 dikali 5 hasilnya 20 sehingga menjadi 20 akar 3. Dan 2 dikali 9 hasilnya 18, jadi 18 akar 3. Nah kemudian setelah kita lihat akarnya sama semua, baru bisa kita kurangkan dan jumlahkan. Jadi 4 dikurang 20 ditambah 18 hasilnya adalah 2 akar 3. Lanjut ke contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari 3 akar 7 ditambah 5 dikali dengan 4 akar 7 dikurang 2 adalah, nah ini merupakan jenis perkalian dua suku dengan dua suku. Jadi kita mengalikannya 4 tahap. Yang pertama akar 3 akar 7 dikali 4 akar 7 dulu. Hasilnya adalah 3 dikali 4 12, kemudian akar 7 dikali akar 7 adalah 7. Jadi 12 dikali 7 adalah 84. Nah yang kedua kita mengalihkan 3 akar 7 dengan negatif 2. Hasilnya adalah 3 dikali negatif 2 negatif 6 akar 7. Nah yang ketiga yang kita kalikan adalah 5 dikali 4 akar 7. Hasilnya adalah 5 dikali 4 20 akar 7. Dan tahap yang keempat adalah 5 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 10. Nah kemudian kita tulis masing-masing hasilnya tadi. 84 dikurang 6 akar 7 ditambah 20 akar 7 dikurang 10. Kita hanya bisa mengoperasikan yang sejenis. Jadi 84 itu bisa nya dikurang dengan 10, sedangkan negatif 6 akar 7 bisanya dijumlah dengan 20 akar 7. Untuk 84 dikurang 10 hasilnya 74, dan negatif 6 akar 7 ditambah 20 akar 7 hasilnya menjadi 14 akar 7. Jadi hasilnya adalah 74 ditambah 14 akar 7. Ini adalah tugas untuk materi operasi bentuk akar. Ada 5 soal. Yang pertama itu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dan juga penyederhanaan bentuk akar. Untuk yang nomor 2, 3, 4 itu tentang operasi perkalian bentuk akar. Dan yang nomor 5 adalah pembagian bentuk akar. Selamat mengerjakan. Sebelum kalian kerjakan tugasnya, catat dulu materinya di buku tulis ya. Kemudian setelah dikerjakan, fotokan jawabannya di on time. Jika ada kesulitan, kalian jangan sukar bertanya ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.